Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya emak-emak atau ibu-ibu yang membongkar ya pagar laut misterius itu. nampaknya ketika Prabowo sudah memerintahkan untuk membongkar, untuk menyegel begitu. Tak kunjung nih, walaupun Prabowo yang memerintahkan, tak kunjung dicabut di situ begitu. Pada akhirnya emak-emak yang nekat begitu kan. Ini karena pemerintah nggak cabut-cabut pagar yang ada, maka emak-emak yang kemudian nyabut sana sini begitu. Inilah kehebatan emak-emak dan ibu-ibu. Makanya ya, walaupun ada perintah dari seorang Prabowo begitu untuk dicabut dan disegel, nampaknya sampai hari ini tak kunjung dicabut oleh pemerintah. Dan bahkan tidak tahu punya siapa. Kok aneh begitu kan? Ini kok aneh. Jadi saya kira ini orang-orang kuat. Walaupun kabarnya ini swadaya masyarakat, tapi kan membutuhkan biaya berapa? Ya, nelayan untuk kalau ada yang 7.000, saya kira tidak 7.000 begitu kan. Artinya orang swadaya masyarakat ada yang 7.000. Kalau 7.000, misalnya 10.000 lah, katakan 10.000. Yang untuk mendapatkan uang ya untuk membeli bambu di situ begitu miliaran. Ini tegas soal pagar laut ya di Tangerang, Presiden Prabowo perintahkan segel dan cabut. Nah, nampaknya ini ya kekuatan ini begitu kan ya, kekuatan ini adalah orang-orang yang kuat ya. Jadi ya bisa saja di rezim Jokowi diberikan kesempatan ini itu begitu kan ya. Jadi sampai hari ini tidak ada yang ngaku punya siapa begitu. Karena ini bisa saja diadili dan masuk penjara begitu kan. Karena tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi saya kira begitu kan, ini harus benar-benar ditelusuri betul apakah proyek ini begitu kan proyek besar. Ini pengakuan nelayan pagar laut milik Agung Sedayu Group sudah lapor ke TNI. Ya, kabarnya disuruh diam. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Siapa yang kuat? Siapa yang kuat ya? Jadi percuma Prabowo memberitakan sana sini begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya orang-orang yang kuat di rezim Jokowi itu masih saja ya kelakuan-kelakuannya masih saja seperti ini di era Prabowo. Jadi tidak bisa mereka. Jadi saya kira bisa saja ya seorang Prabowo yang akan didepak di situ kalau tidak berani dan kuat, dan bahkan ini sebuah perintah dari seorang Prabowo untuk dicabut dan disegel. Tapi sampai hari ini kabarnya ya tidak kunjung dicabut, itu malah emak-emak yang nekat begitu kan ya. Malah emak-emak yang nekat untuk menyabut bambu itu begitu kan ya, karena tak kunjung pagarnya ya, pagar misterius ini tak kunjung ya dicabut oleh pemerintah. Ya mungkin sudah agak takut atau bagaimana begitu kan ya. Masyarakat sudah di kotak-kotak sana sini begitu, sehingga si pendukung A, si pendukung B. Pada akhirnya nelayan sudah banyak yang mengakui bahwa ini benar-benar meresahkan sekali. Wah, ngeri sedap bos. Ini ngeri sedap begitu. Nampaknya Prabowo ini dipermainkan ya. Nampaknya presiden kita Prabowo Subianto nampaknya dipermainkan bagi orang-orang yang kuat, padahal sudah diperintahkan dicabut, disegel. Sudah disegel tapi belum dicabut. Ini kan pasti orang-orang kuat, punya backingan besar pastinya ini begitu. Siapa mereka? Ya nggak tahu siapa mereka. Ada dugaannya punya aguan, ada dugaannya punya ini, punya itu dan sebagainya. Ayolah ya. Masa para aparat tidak berani untuk memberantas bambu-bambu seperti itu? Karena ini sudah perintah dari seorang presiden. Jadi nampaknya ya saya katakan tadi bahwa seorang Prabowo ini nampaknya ya seolah-olah dipermainkan kalau tidak benar-benar ditegas ya secara aman begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Masa pejabat Presiden Prabowo, Gerindra, DPR RI, DPD kalah beraninya dengan emak-emak? Ini ya, negeri kalian bukan negeri para penumpang. Mendesak dan genting, ini komentar dari netizen ya. Ayo Pak Presiden, mosok cabut bambu saja nggak bisa. Di saat ini di Indonesia lagi banyak preman-preman gentayangan. Tolong dibersih-bersihkan, banyak sekali preman-preman berkeliaran di jalan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya apa sih keutamaan atau keberanian atau kemampuan untuk berada preman di dalam negara? Saya kira tidak bisa begitu. Artinya apa? Local strongman itu tidak boleh dimanfaatkan dan sok menjadi pahlawan begitu kan? Karena itu sudah secara prosedur itu salah.
Ya, yang mana? Ya, kita tahu bahwa di negara itu adalah ada penegak hukum, ya, ada pihak kepolisian, ada TNI, ada Polri dan sebagainya. Bukan preman begitu kan? Ya, masa preman apa namanya, masa Polri dan TNI kalah sama preman? Saya kira tidak begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, ayolah begitu kan ya. Punya siapa ini harus benar-benar ditelusuri begitu ya. Yang salah besar ya, daerah setempat ini pengusaha ya, wilayah. Bukankah ini membangun harus berizin dulu ya? Karena kabarnya ini tidak ada izinnya sama sekali begitu kan. Seunang-unang begitu. Sudah diceplok-ceplok sana sini begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ayolah kita kesadaran bersama. Apakah di negara kita masih saja memainkan preman-preman seperti itu? Masih saja membuat pengakuan seolah-olah ini swadaya masyarakat. Ayolah. Ya pada ujung-ujungnya nanti akan terbongkar satu persatu, dibayar ini, dibayar itu. Karena sampai hari ini belum ada pengakuan-pengakuan punya siapa itu. Wah. Ngeri bos kalau sudah seperti ini. Jadi nampaknya begitu kan, Prabowo percuma kalau tegas sana sini, tapi tidak bisa menindak orang-orang yang kemudian punya pagar laut misterius ini. Sampai hari ini tidak ada pengakuan sama sekali. Kalau memang pagar laut misterius ini benar punya siapa, ada izinnya, seharusnya kan mereka sudah berkomentar, ya harus berkomentar. Jadi ya karena mungkin salah dan sebagainya, ya mau cuci tangan sana sini begitu kan ya. Tegas soal pagar laut di Tangerang, Presiden Prabowo perintahkan segel dan cabut ya. Presiden ke-8 RI ya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pagar laut misterius yang berada di Laut Tangerang, Banten untuk segera disegel dan dicabut. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sudah ya, beliau sudah setuju pagar laut ya, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau memerintahkan untuk dicabut. Bahkan ya sebelumnya pagar bambu sepanjang 30 km itu di tengah laut itu tidak diketahui pemiliknya dan penanggung jawabnya. Hal ini membuat banyak bertanya-tanya pagar itu berdiri secara misterius. Wah, ya tidak mungkinlah misterius. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya DPR ya, terus kemudian orang-orang yang kemudian tahu dengan kong kali kong seperti ini pasti tahu itu punya siapa. Tapi untuk diungkapkan kepada publik mereka takut begitu kan. Jangan-jangan mereka sudah tersandra. Ya percuma Prabowo mengatakan tegas, mengatakan dicabut, ya tapi pada ujung-ujungnya tak kunjung dicabut begitu kan. Jadi saya kira hal-hal seperti ini kita sadari bersama bahwa masyarakat ini sudah dipecah-pecah. Jadi yang untuk mengakomodir ini, ya orang itu dibayar 100.000, 1 juta, mereka mau kok begitu ada pengakuan ini, pengakuan itu gitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Makanya ada nanti tergabung aliansi ini ya, tergabung LSM ini dan sebagainya. Pemanggilan ya Trenggono dalam bentuk rapat kerja akan dijadwalkan secara cepat untuk mendalami pemilik dan legalitas ya pagar bambu tersebut. Bahkan ya Daniel lebih lanjut menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang telah menyegel pagar bambu di perairan ya Kabupaten Tangerang, Banten. Ya harus dicabut lah begitu kan ya. Ini kasihan banget Prabowo begitu sampai ya Prabowo ya Gerindra lalu kemudian kena omel dari masyarakat ya, dikritik terus Prabowo ini begitu kan. Prabowo dihajar, dikritik sana sini begitu. Tapi kan seolah-olah ya kalau sudah Prabowo seorang presiden memerintahkan seperti itu, seolah-olah kan dilakukan begitu kan. Dan ini tidak, nampaknya Prabowo ini bermainkan. Jangan-jangan kekuatan rezim Jokowi masih kuat dibandingkan dengan seorang Prabowo. Jangan-jangan begitu kan. Dugaan saya ya karena kekuatan di rezim Jokowi kan mungkin sudah dipelihara atau bagaimana, sehingga kekuatan itu masih ya dilakukan di era Prabowo. Makanya Prabowo harus tegas, berantas ini semua begitu kan, tidak pandang bulu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.